Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fadila Darwis dengan NIM 25060 7501007. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, dari Prodi Administrasi Bisnis. Video ini merupakan salah satu tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampuh oleh Bapak Dedi Gunawan Saputra, SPD MPD. Adapun topik yang saya ingin bahas adalah pelestarian bahasa daerah di era digital. Tidak perlu berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasannya. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan lebih dulu tentang apa sih bahasa daerah itu. Bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan dalam sekelompok masyarakat tertentu di suatu wilayah sebagai alat komunikasi. Fungsi dari bahasa daerah ini sebagai lambang identitas dan kebanggaan daerah, serta sebagai warisan leluhur. Salah satu contohnya itu bahasa Bugis, yang dimana digunakan di suatu wilayah tertentu, tepatnya di daerah Sulawesi Selatan. Contoh lainnya itu bahasa Jawa, yang digunakan di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Adapun tantangan bahasa daerah di era digital seperti sekarang ini. Yang pertama, pengaruh bahasa asing. Contohnya itu bahasa Inggris yang sudah mendominasi konten digital, pendidikan, bisnis, dan media, yang menyebabkan anak muda seperti kita ini kurang aktif menggunakan bahasa daerah, dan dampaknya cukup fatal. Hilangnya identitas bahasa, ketergantungan pada bahasa asing, dan menurunnya kemampuan bahasa daerah. Kedua, anak muda jarang bisa atau tidak bisa menggunakan bahasa daerah. Banyak anak muda hanya sedikit mengerti bahasa daerah, bahkan tidak bisa. Hal ini terjadi karena dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak menggunakan bahasa daerah, dan rata-rata di dunia pendidikan sudah tidak diajarkan bahasa daerah. Ketiga, konten digital dalam bahasa daerah masih minim. Konten digital seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan lain-lain sangat jarang menggunakan bahasa daerah ataupun membahas edukasi tentang bahasa daerah. Yang keempat, malu atau takut diejek. Banyak anak muda seperti kita ini malu berbicara menggunakan bahasa daerah. Mereka takut dianggap kampungan atau tidak gaul. Nah, sekarang bagaimana sih generasi muda seperti kita ini mempertahankan bahasa daerah di era digital seperti sekarang ini? Yang pertama, rajin menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, mulai dengan menggunakan bahasa daerah bersama teman, keluarga, serta lingkungan pendidikan. Kedua, membuat konten digital dalam bahasa daerah. Di era digital ini, media sosial merupakan platform online untuk membagikan suatu informasi. Nah, generasi muda seperti kita ini bisa menggunakan platform tersebut untuk membagikan suatu edukasi tentang bahasa daerah ataupun video menarik lainnya. Yang ketiga, yang paling penting, percaya diri. Generasi muda seperti kita harus bangga menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari maupun di media sosial, karena bahasa daerah merupakan suatu identitas dan warisan budaya. Terakhir, kesimpulan dari materi yang saya bawakan tadi adalah
Bahasa daerah memiliki peran penting sebagai identitas, kebanggaan, serta warisan budaya bangsa. Namun, keberadaannya menghadapi tantangan besar di era digital seperti sekarang ini, seperti dominasi bahasa asing, minimnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari, kurangnya konten digital berbahasa daerah, dan rasa minder generasi muda dalam menggunakannya. Oleh karena itu, generasi muda seperti kita ini perlu berperan aktif dalam melestarikan bahasa daerah dengan cara membiasakan diri berkomunikasi menggunakan bahasa daerah, menciptakan konten digital berbahasa daerah, serta menumbuhkan rasa percaya diri dan bangga terhadap bahasa daerah. Dengan begitu, bahasa daerah dapat tetap hidup dan berkembang serta diwariskan kepada generasi muda berikutnya, meskipun berada di tengah arus globalisasi seperti sekarang ini. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan terkait materi pelestarian bahasa daerah di era digital. Maaf apabila ada kesalahan kata saat menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.